Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Mendengar keterangan Tan Malaka, Alimin dengan segera mengaku salah dan mengaku akan segera pulang ke Singapura menemui para pemimpin PKI yang telah lama menunggu seperti Sarjono, Budi Sucitro, Winanta, Sukono, Nuso, dan Subakat. Selain menyampaikan penolakan secara lisan, Tan Malaka juga menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Alimin dan diharapkan tulisannya itu akan disampaikan Alimin kepada para pemimpin PKI di Singapura. Berikut isi tesis Tan Malaka. Saya sudah mendengar langsung dari mulutnya Alimin bahwa HBPKI Sarjono, Budi Sucitro, dan bersama 9 anggota stafnya berkumpul di atas Candi Prambanan pada 25 Desember 1925 dan sudah mengambil keputusan penting menentukan akan mengadakan revolusi serentak seluruh Indonesia pada 18 Juni 1926. Tuan-tuan 11 mengharapkan kepada saya supaya Prambanan 1925 tersebut adalah putusan yang amat sesat salah karena sesuatu revolusi tidak mungkin dapat ditentukan lebih dahulu oleh pemimpin-pemimpin revolusioner. Dan putusan tuan-tuan 11 di atas Candi Prambanan pada 25 Desember 1925 adalah pat semata-mata, yakni bukanlah revolusi namanya yang demikian itu. Mengingat keadaan, kondisi seperti yang sudah dijelaskan oleh Alimin seperti di atas saja, mengusulkan supaya putusan Prambanan tadi dibatalkan dengan segera dan diganti dengan masa akti. Lebih jauh, Tan Malaka juga meminta diadakan sesuatu pertemuan di Singapura untuk membicarakan pembatalan ini kepada para perwakilan seluruh daerah atau seksi PKI. Setelah tesis yang disampaikan kepada Alimin dibacakan kepada pemimpin PKI. Namun, sejarah berkata lain, tesis Tan Malaka dibakar dan tidak pernah dibacakan oleh Alimin. Kepada para pemimpin PKI, Alimin hanya bahkan menjelekkan nama Tan Malaka yang disambut kecewa oleh para pemimpin PKI yang menunggu di Singapura. Kawan-kawan semua, saya tak membawa suatu apapun jua dari Tan Malaka, baik berupa materi, alat-alat uang, baik pun berupa pikiran, pendapat, ataukah usulnya terhadap putusan Prambanan, karena Tan Malaka masih terus-menerus sakit saja. Setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Alimin, Tan Malaka akhirnya menyusul ke Singapura. Dia sampai di kota Singa itu pada 6 Mei 1926. Namun, beberapa hari sebelum Alimin dan Nuso sudah pergi ke Moskow. Setibanya di Moskow, mereka menjelaskan rencana pemberontakan itu kepada Stalin dan meminta bantuan senjata untuk pemberontakan yang akan dilaksanakan. Permintaan itu ditolak Stalin karena dinilai sangat membahayakan PKI. Keduanya lalu disekolahkan selama 3 bulan oleh Stalin untuk mengikuti reindoktrinasi teori perjuangan revolusioner. Setelah proses reindoktrinasi selesai, mereka kembali menemui Stalin dan meminta bantuan senjata. Untuk kedua kalinya, Stalin menolak memberikan bantuan senjata kepada PKI dan meminta rencana pemberontakan dibatalkan. Mereka kemudian diminta pulang ke Indonesia, namun Alimin dan Nuso mengabaikan semua putusan itu. Mereka tidak melanjutkan pesan Stalin kepada saksi-saksi PKI yang sedang melakukan persiapan menuju pemberontakan dan tetap melaksanakan putusan Prambanan. Sementara itu, Tan Malaka berhasil menemui Subakat, wakil PKI di Singapura. Tan Malaka lalu menanyakan surat yang dikirimkan Alimin tentang putusan para pemimpin PKI dalam menanggapi tesis yang diberikan kepada Alimin. Dalam surat itu, Alimin menulis bahwa tesis-tesis Tan Malaka ditolak. Subakat terkejut saat mendengar adanya tesis tersebut, sebab Alimin tidak pernah menyampaikan dalam pertemuan pemimpin PKI di Singapura. Tesis-tesis Tan Malaka masih berada di lapisan dalam tas Alimin dan tidak pernah dikeluarkan. Tesis itu sengaja disimpan rapat-rapat dan tidak disampaikan agar putusan Prambanan dapat terus dilaksanakan oleh saksi-saksi PKI. Tan Malaka kemudian memanggil pemimpin PKI ke Singapura. Pada akhir Juni 1926, salah seorang pemimpin PKI Suprojo tiba di Singapura. Mereka bertiga kemudian membicarakan putusan yang telah diambil pada bulan Desember 1925. Hasil pertemuan adalah menolak putusan Prambanan dan menghubungi saksi-saksi PKI di daerah menghentikan persiapan pemberontakan karena akan membawa bencana sangat besar. Tan Malaka lalu melengkapi tesis Manila. Pada awal Juli 1926, Suprojo kembali ke Indonesia dan menyampaikan hasil diskusi dengan Tan Malaka dan Subakat. Sarjono yang memimpin rapat di Prambanan menolak semua putusan itu dan tetap dengan putusan semula
bersambung video selanjutnya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.